Selamat malam Riungers. Pasti bingung kalau ditanya ya. Kalau selamat malam aja. Kalau Riungers, Sampurasun. Terima kasih sudah hadir di Botanika dalam pertemuan Paguyuban Bandung Ngariung setiap hari Rabu. Hari ini hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025. Untuk Riungers dan Bapak Ibu yang mengikuti secara online, selamat malam, Sampurasun. Nah, kita akan punya topik yang menarik malam hari ini. Kita bahas, kita bedah, dan kita belajar dari pengalaman narasumber kita berikut ini yang luar biasa. Malam ini judulnya adalah Keliling Dunia dan Dapat Duit. Yeay! Nah, kita panggil narasumber yang luar biasa. Langsung saja kita panggil Bapak Alvin Raditya. Yeay! Pak Alvin sebelah sini. Iya, apa kabar dulu? Selamat malam semuanya. atur nafas dulu Pak Alvin ya. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk narasumber. Kita duduk aja kali ya, boleh ya? Yuk kita duduk. Nah, Riungers, yang semangat dong, Riungers. Nah gitu dong. Malam hari ini kita akan mendengar pengalaman dari Pak Alvin. Pak, apa yang membuat akhirnya Bapak itu jadi tour leader? Apakah memang cita-cita atau kebetulan atau bahkan just an accident? Bisa tolong sharing? Oke, Martin, saya izin bercerita, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apapun yang saya ceritakan di sini tidak ada maksud menggurui ya, Bapak Ibu ya. Saya hanya sharing saja. Nah, seperti yang Martin tanyakan, sebetulnya saya masuk ke dalam dunia pariwisata itu sangat kebetulan. Kebetulan. Memang sesuai dengan passion sebetulnya, dengan passion saya sebetulnya, dan juga sesuai dengan jurusan sekolah saya kok. Oh, oke. Apa Ya. sih jurusan sekolahnya dulu? Saya ekonomi kok. Ekonomi. Iya. Terus apa hubungannya sama traveling? Cari uang. Cari uang. Oke ya. Jadi saya belajar cari uang itu bisa dalam bentuk apapun, tidak harus sesuai dengan jurusan saya. Jadi saya dari dulu kuliah, dulu cita-cita saya itu sebenarnya jadi dokter kok. Oke. Jadi dokter, tapi Cita-cita jadi dokter, masuk ekonomi, kemudian jadi tour leader gitu. Cuma Ya. jadi tour leader. Tiga-tiganya nyambung sih. Nyambung Cari ya, uang ya. Cari uang. Oke. Nah, kebetulan kalau saya itu caranya agak berbeda dari yang lain. Saya itu dulu mulainya dari tukang bagi-bagi brosur kok. Oke. Jadi Brosur ada apa nih? Brosur pariwisata? brosur tour. Tour, oke. Jadi kebetulan om saya itu dia punya satu travel khusus ziarah. Ya. Dan dia selalu mengirimkan brosurnya kepada saya. Fit, tolong bagi-bagi ya. Katanya. Nah, itulah awal saya berkenalan dengan dunia travel sebetulnya. Ya. Saya baca gitu, sambil baca, setiap kali ada presentasi saya ikut. Ya. Saya cuma lihat, waduh, kayaknya asik ya, Mam, kalau saya bisa mengambang di laut mati, dia bilang. Mengambang di laut mati. Iya, saya bilang gitu sama mami saya. Iya Vin, mudah-mudahan ya suatu hari. Oke, nggak apa-apa. Tapi udah hilang pikiran saya, cuma setiap kali. Itu waktu kuliah tuh ya berarti? Oh, masih SMP kali. SMP, oke. SMA lah. Udah punya kepengenan begitu ya? Iya, saya pengen mengambang di laut mati. Iya. Nah, lalu saya itu aktif membagi-bagi brosur. Saya keliling-keliling gereja, kejar-kejaran sama satpam, karena ternyata tidak bisa seenaknya untuk bagi-bagi, harus minta izin, harus ada capnya, harus ada dan lain-lain. Saya bagi-bagi, saya keliling ke katedral, saya keliling ke Paulus, kemana, saya bagi-bagi. Setiap berapa bulan sekali lah om saya kirim. Itulah awalnya kok saya berkenalan. Oke. Nah, lalu sampai suatu hari di tahun 2009. By the way, dari brosur yang Pak Alvin bagi saat itu, ada yang nyangkut nggak ikutan turnya Om Anda? Katanya sih ada, tapi Ada, kan ya? saya sampai brosur, saya juga namanya anak sekolah kok ya, saya juga nggak tahu memfollow up-nya gitu, saya bagi-bagi, pokoknya saya coba bagi-bagi. Bagi-bagi aja ya? Bagi-bagi aja. Random pokoknya, gitu kan ya? Random, Ya. habis senang gitu Ya, kan, ya. bangga gitu pulang, Ya. selesai, beres, habis gitu. Nah lalu tahun 2009 lah, saya pertama kali itu saya ditawari, Vin, gimana kalau kamu bantuin aja lah ke sini. Saya bilang, Alvin ini nggak ada basic apapun dari travel. Nggak apa-apa, belajar dulu, dicoba aja dulu. Kamu ini ada kesempatan belajar. Pokoknya ya ini sekarang ini belajar dulu aja, Ya. katanya.
Oh, oke lah kalau gitu. Saya belajar. Saat itu 2009 saya berkesempatan belajar. Saya yang saat itu belum pernah keluar Bandung pun masih jarang sekali kok. Ke Bali aja saya belum pernah waktu itu. Iya. Saya tiba-tiba disuruh belajar, saya berangkatlah saya ke Turki dan Israel. Langsung. Langsung. Oke. Langsung saat itu juga saya bikin paspor, saya bikin visa, lalu saya ada briefing di Jakarta, lalu saya berangkat lah. Saya waktu itu ber-12 Oke. khusus untuk belajar. Itu pengalaman ke luar negeri pertama ya? Keluar negeri pertama. Oke. Ya. Itu pengalaman saya pertama. Saya di sana belajar, saya di sana ditemani sama teman-teman itu dari gabungan travel. Jadi seperti ada itu namanya fam trip kok. Kebetulan Turkish Airlines saat itu baru membuka jalur ke Jakarta langsung. Biasanya itu Turkish Airlines harus lewat Singapura. Ya. Nah, jadi dia kasih apa istilahnya komplimen lah ke travel dia undang. Ayo cobain servis kami katanya. Jadi, nah saya diikutin tuh sebagai wakil dari travel engku saya, om saya. Sendirian. Mewakili perusahaan paman Anda tuh sendirian, oke? Dan di sana kalau ditanya orang, saya mesti jawab apa om? Saya ini kan maksudnya ini belum tahu apa-apa nih. Mereka ngobrol apa juga mungkin saya nggak ngerti ya. Iya. Ah iya aja dengerin aja. Kalau ditanya ya udah berapa tahun aja bilang lah ngaku katanya. Oh ya oke lah, saya bilang. Berangkatlah sama mereka ya di sana. Wah saya bilang masuk pertama transit aja di bandara Turki di Istanbul, saya udah nyasar. Yeah. Bahkan sebelum itu kok, waktu saya di Jakarta, waktu briefing itu saya masuk ke gedung BNI. Gedung BNI saya masuk, itu baru pertama kali saya begitu masuk, saya harus simpan KTP itu. Yeah. Simpan KTP, saya ambil akses card, baru bisa masuk ke lantai 12 waktu itu. Yeah. Nah turun, udah senang nih, dapat bawa brosur apa semangat, saya pulang aja. Baru sampai ke tempat KTP-nya lupa. Wah, KTP saya yang mana tadi ya? Saking nggak pernahnya saya ke gedung-gedung begitu gitu, kampungan sekali. Nah, begitu kembali lagi cerita, saya di bandara Turki itu juga saya ngekor aja sama yang lain. Karena ada sekali waktu saya pergi ke WC, nyasar saya, waduh, mesti kemana lagi nih ya? Bandaranya besar sekali. Istanbul itu dibandingin Hussein itu berkali-kali lipat kan kok. Nah, singkat. Lalu ya singkat cerita, saya berangkat. Saya belajar di sana, perjalanan saya kurang lebih 4 hari. Saya dengan rutenya saya ke Mesir, saya ke Israel, lalu berakhir di Istanbul, lalu pulang ke Jakarta. Nah, itulah pertama saya mengenal tentang traveling kok. Disitulah saya belajar, lihat cara guide-nya mengguiding, lalu lihat grupnya ini cara mengatur grupnya seperti ini, naik bis, lihat susunan waktu. Kalau di sini kita ngapain? Secara garis besar kasar sekali itu pertama kali saya. Nah, boleh kasih tips singkat 1 atau 2 menit. Kalau mau keluar negeri itu dokumen yang harus diurus apa aja sih? Dokumen yang harus diurus itu tergantung tujuan kok, tapi yang nomor 1 itu paspor kok. Paspor ya? Paspor itu nomor 1. Terus? Lalu tergantung tujuannya, apabila negara tersebut memerlukan visa, berarti kita harus mengurus visa. Oke, banyak nggak negara yang kita ke sana nggak perlu pakai visa? Cukup banyak kok. Cukup banyak. ASEAN udah pasti ya? ASEAN sudah pasti nggak perlu. Mana tapi lagi sih? Sisanya sih semua harus perlu visa. Tapi untuk ASEAN sendiri sekarang banyak sekali tujuan yang orang itu ingin datangi. Seperti ke misal Kamboja, Laos, Nepal itu orang sekarang lagi senang ya. Mungkin bosan kali ya ke tempatnya itu aja, ke Bhutan. Udah ada paspor, udah ada visa, terus dokumen apa lagi? Sudah. Itu aja? Itu aja. Terus kalau pertama kali kita ke airport tuh kita ngapain sih harusnya? Pertama kali kita ke airport, yang pertama kita harus check-in kok. Check-in ke itu apa counter sih? Check-in. Jadi kita harus register ke counter sesuai airlines atau flight. Flight misalnya pesawat saya Etihad. Berarti saya harus mencari mana counter Etihad dan apakah dengan bagasi atau non bagasi. Itu yang pertama. Lalu kita datang ke counter tersebut, kita check in, kita berikan paspor kita. Apabila kita sudah membeli tiket tersebut sebelumnya, berarti nanti dia akan cetak boarding pass. Boarding pass ya? Boarding pass. Setelah boarding pass cetak, kita akan ditanya bagasinya ada berapa? Ada 1 atau 2. Kita masukkan, dia kasih tag bagasi, lalu kita ambil tag bagasinya, itu selesai proses check in. Bagasi ada berapa jenis Pak? Bagasi itu ada 2 jenis. Apa aja tuh? Itu
bagasi untuk cabin dan bagasi untuk yang pesawat. Oke, kalau yang pesawat boleh kasih rekomendasi jangan lebih dari berapa kilo? Itu tergantung kembali lagi ke maskapainya kok. Ada yang hanya 20, ada yang 25 dan ada zaman dulu ada 30 tapi sekarang rasanya udah jarang. Ada nggak yang kurang dari 20? Nggak ada sejauh ini. Apalagi Oke. untuk penerbangan internasional semuanya minimal 20 kok. Paling aman berarti 20 kilo deh ya? 20 kilo Kalau paling untuk aman. yang bagasi pesawat. Bagasi besar. Kalau bagasi yang masuknya yang ke kargo, tapi kalau yang masuk ke cabin, yang hand carry luggage itu Kalau hand carry luggage itu maksimal 7 kilo. 7 kilo. Maksimal Oke. 7 kilo. Dengan dimensi yang tertentu nggak? Dimensinya tertentu. Paling besar itu ukuran koper 21. 21. 21 inch ya? 21 inch. Betul. Jadi kalau 21 inch itu diukurnya diagonal ya Bapak Ibu ya, bukan dia panjang kali lebar tapi diagonalnya. Nah, boleh tanya lagi nggak? Kalau kita udah check in tadi, dapat boarding pass, terus udahnya kita ngapain tuh di airport? Nah, setelah dapat boarding pass kita harus masuk ke bagian, biasanya ada bagian imigrasi. Imigrasi, Ya, kita oke. ini bicara asumsinya kita mau keluar negeri ya kok Ke luar ya. negeri ya? Oke, kita pertama masuk ke bagian imigrasi. Setelah kita ke bagian imigrasi, kita akan ketemu security check. Oke. Kita ketemu security check, itu barang-barang kita di X-ray. Lalu setelah itu paspor kita akan dicap. Lalu kita akan masuk ke ruang tunggu. Oke, boleh kasih saran nggak? Sebaiknya barang apa sih yang nggak dibawa pada saat kita pemeriksaan itu security check atau security checkpoint ini? Untuk security check itu dengan asumsi berarti bagasi kita yang untuk masuk pesawat itu sudah masuk di depan. Berarti kita hanya membawa tas cabin saja. Iya. Yang boleh dibawa ke cabin itu cairan maksimal 100 ml. Hand sanitizer boleh berarti ya? Hand sanitizer boleh, cairan apapun boleh, tapi maksimal kemasannya 100 ml kok. Oke. Jadi kalau kita, saya punya shampoo nih, itu 500 ml misalnya, tapi isinya tinggal sedikit, nggak boleh tetap. Oh, Karena dia patokan itu adalah kemasannya. kemasannya. Oke. Kemasannya. Jadi maksimal 100 ml saja. Oke, cairan dengan Cairan. maksimum 100 Lalu ml, apalagi? kita tidak boleh bawa korek api. Korek api nggak boleh? Korek Dalam bentuk apapun? Kalau yang kayu boleh, Yang kayu boleh? yang itu boleh. Yang digecos gitu boleh ya? Boleh. Aneh ya? Yang gas nggak boleh. Gas nggak boleh? Nggak boleh. Oke, terus apa lagi? Senjata tajam sudah pasti nggak boleh. Oke. Kalau cutter gitu, gunting kuku boleh? Gunting kuku kadang-kadang lolos. Tapi kalau yang lainnya gunting biasa yang besar, gunting yang biasa, cutter itu nggak boleh. Oke, Tapi gunting kuku kadang-kadang lolos, kadang-kadang juga diambil, ya, gitu. ya. Terus Lalu- apa lagi? Lalu Senjata api pasti nggak boleh ya? senjata api tidak boleh. Dan sekarang itu power Granat, bank. granat boleh nggak granat? Granat boleh kok. Granat boleh, tapi yang mainan. Iya. Nah itu power bank. Power bank itu harus masuk ke cabin kok. Oh, power bank nggak boleh bawa Ke hand bagasi. carry ya? Nggak- Oke. harus di hand carry kok. Harus di hand carry? Harus di hand carry power bank itu. Oh, malah nggak boleh dibawa Nggak ke boleh di bagasi. kargo, ke bagasi? Nggak boleh. Oke, oke. Power bank, charger itu harus masuk ke cabin. Cabin, oke. Dan power bank itu maksimal 10.000. Oh, 10.000 apa? mAh. mAh. Betul. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih akan disita. Ya, ya, ya. Nah, ceritanya udah masuk semua, boarding pass masuk, terus kita mau boarding naik pesawat. Ya. Apa sih tipsnya kalau naik pesawat? Tips ya waktu naik pesawat itu apa ya? Mungkin kalau naik pesawat itu jangan lupa yang pertama setelah kita menemukan gate kita, lalu kita menunggu waktunya kita boarding, setelah itu kita boarding. Nah, tipsnya ketika naik pesawat jangan lupa berdoa. Ya, oke. Karena Betul. karena udah sesudah kita duduk di pesawat itu semuanya udah di luar kuasa kita, Bapak Ibu. Kita tinggal duduk doang ya. Kita tinggal duduk doang, kita menerima pelayanan pesawat, kita mau ke toilet, kita tinggal jalan ke toilet, lalu kita mau tidur, kita tidur, sudah kita hanya bisa berserah kepada pilot, kepada kemampuan si pesawat dan kepada cuaca. Udah, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Oke, dan kita ada ribuan kaki di atas permukaan tanah. Ya, betul. Jadi ya sudah kita nikmati saja penerbangan. Bapak Ibu kalau yang biasanya luar negeri bisa nonton film atau dengar musik atau ngobrol dengan sebelah mungkin atau tidur, ya enjoy aja, enjoy the flight. Oke, gimana sih cara pakai toilet pesawat yang benar? Cara pakai toilet pesawat yang benar itu yang pasti tidak saat pesawat ini mendarat. Oke, Jadi baru boleh digunakan tidak boleh saat pesawat ini akan lepas landas.
akan lepas landas dan akan mendarat dan pada saat ada turbulence. Sisanya toilet ini boleh dipakai. Oke. Nah, lalu harus berhati-hati karena namanya kita sedang di benda bergerak, kita di kendaraan ya kok. Iya. Jadi ya sambil pegangan boleh atau Iya. gimana karena supaya tidak acret-acret gitu ya apa istilahnya? Acret-acret. Acret-acret. Istilahnya jadi Tapi itu uniknya bahasa Indonesia ya, kita ngomong acret-acret kita tahu acret-acret itu apa gitu. Oke. karena susah. Kalau udah kemana-mana itu ya udah kita sebaiknya kita punya kewajiban untuk membersihkan karena kan Oke. ada orang berikutnya akan menggunakan. Iya. Dan ini dia terus bergoyang gitu, dia bergetar-getar gitu. Betul. Nah ini mungkin Bapak Ibu small tips untuk kita ketika menggunakan kloset di pesawat. Pastikan ketika kita duduk harus ada celah yang terhubung dengan udara bebas di toilet itu, di chamber itu ya. Jadi jangan sampai toilet itu terisi penuh oleh bagian badan atau tubuh kita yang menempel di toilet. Kenapa? Karena dia bekerjanya pakai sistem vakum. Oh ya, sistem vakum betul. Ya, karena pernah ada kejadian seorang yang mungkin bentuk tubuh tertentu duduk di toilet pesawat sehingga tidak ada ruang bolong, jadi penuh, lubang toilet itu penuh, dan ketika vakum itu bekerja untuk menarik apapun yang dikeluarkan oleh orang tersebut, dia ada dalam kondisi tervakum, jadi dia tertarik bener, dia nggak bisa berdiri. Dan apa yang terjadi, mohon maaf, sedikit ususnya sampai keluar. Karena itu memang kuat sekali, karena pesawat tuh nggak boleh boros air kan, nggak kayak flushing tank di rumah ya. Iya. Dia pakai mungkin ada mekanika khusus di dalam membuat semua yang kita keluarkan atau kita buang ke situ dia ketarik lewat bawahnya. Dan itu pastikan jadi ketika kita duduk tetap sisakan ada sedikit ruang untuk udara bebas. Jadi pada saat dia vakumnya bekerja tidak menimbulkan risiko yang tentunya tidak kita harapkan. Nah, ketika pesawat itu sudah landing ke negara tujuan, yang kita lakukan apa setelah turun itu kita ngapain sih? Setelah turun itu kita pertama berkumpul dulu, mengumpul semua kalau grup itu ya kita berkumpul dulu kok. Lalu setelah itu kita langsung berjalan menuju imigrasi dulu. Yang pertama kita tuju adalah kita harus store, kita tunjukkan paspor kita, menunjukkan kalau kita punya izin untuk masuk negara tersebut. Oke. Setelah itu semua selesai, clear, lalu kita menuju ambil bagasi. Kita kan biasanya suka isi apa semacam formulir kecil untuk declare apa gitu kan di pesawat atau di Itu ketika imigrasi. pulang kok. Ketika pulang ya? Ketika pulang. Oke. Kalau kepergian itu nggak pernah. Kayak kita nggak perlu isi. Oke. Apa sih jawaban yang sebaiknya dihindari saat ditanya oleh imigrasi di negara tujuan? Yang paling sering ditanya itu adalah orang yang pertama itu orang dengan satu nama kok. Dengan satu nama? Dengan satu nama itu biasanya di negara tertentu itu akan menjadi pertanyaan. Oke. Karena kenapa kamu tidak punya family name? Nah itu biasanya akan menjadi panjang. Dia akan bertanya siapa nama ayahnya, siapa nama kakekmu, siapa dan lain-lainnya, kamu kesini mau ngapain. Tapi andai semuanya dia lihat dokumen kita rapi, semuanya lengkap, Ya. dia tidak akan terlalu banyak bertanya kok. Oke. Paling banter dia akan bertanya di sini mau berapa hari dan akan menginap di mana. Oke. Nah setelah kita bisa menjawab itu dia akan oke, kamu berapa orang ke sini? Bisa saya 5 orang. Ya, oke silakan. Jadi 5 orang, yang 5 orang ke belakang udah gak akan ditanya. Pernah nggak pengalaman Pak Alvin bawa rombongan terus salah satu dari anggota rombongan tur Anda nggak bisa lolos di imigrasi? Tertahan pernah kok beberapa kali. Tertahan pernah. Tertahan pernah. Biasanya masalahnya apa? Masalahnya yaitu antara dia namanya hanya satu nama, atau kalau masuk Israel kok. Israel itu adalah negara yang selalu praduganya bersalah kok. Praduganya bersalah. Praduganya bersalah dulu. Oke. Jadi dia lihat misalnya saya datang dengan rombongan gereja, lalu dia lihat, kok ini ada satu namanya Yusuf. Nah itu dia akan curiga dulu. Gak peduli dia lihat depannya mungkin Yusufnya Yusuf apa, mungkin Yusuf misalnya Yusuf Wijaya misalnya. Yusuf Wijaya atau Benedictus Yusuf gitu nggak apa, tapi dia lihat ada Yusufnya. Itu dia akan tahan. Kamu kesana dulu ya katanya. Oh kenapa? Ya pokoknya kesana aja. Karena Ya dari udah. nama udah suspek ya. Suspek. Gitu. Ya udah nanti dia ditanya-tanya seperti itu. Dia Oke. nunggu, nanti ditunggu kirim datanya dulu mungkin ke Tel Aviv di sana Ya. kan. Sampai ke Mossad. sampai Ya, dikirim ke kantor. Mossad utama ya. Oh
Dia untuk mencari silsilahnya. Very serious. Ya. Atau di Israel juga ya memang paling banyak masalah seperti itu di Israel ya kok. Atau juga mungkin ada paspor, ada cap di paspor kita, kita lihat, kamu kayaknya dalam 2 bulan terakhir ini ada ke Malaysia, atau mungkin ke negara, misalnya ke negara Dubai atau negara-negara Arab lah, terutama yang dia ada sedikit curiga, terutama Malaysia saat itu kok. Waktu itu 10 tahun ke belakang itu Malaysia sangat dicurigai karena di sana ada pelatihan jemaah Islamiyah. Begitu dia lihat ada cap itu, oh ya udah sama lagi, suruh tunggu dulu. Oke, ya. Bapak Ibu, disclaimer bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Alvin hanya pengalaman dan tidak bertujuan untuk menyerang, untuk menyinggung, atau tujuan-tujuan negatif lainnya terhadap ras, suku, entitas, agama, atau kelompok manapun. Ya, jadi ini murni pengalaman saja dan itu bukan kebijakan di mana Pak Alvin ada di dalamnya atau Bandung Ngariung ada di dalamnya ya. Itu sekedar pengalaman saja. Nah, bicara tentang nama ini ada yang lucu. Saya pernah punya pengalaman gini, Pak. What is a name? Kata siapa itu? William Shakespeare ya, seorang sastrawan, seorang pujangga Inggris bilang, "Apa sih nama? Nama itu cuma nama gitu." Tapi kita pernah punya masalah dengan nama. Ketika saya ke India ya, Pak ya. Saya sedang mau check in, lagi queuing, lagi ngantri gitu. Tiba-tiba dicolek sama petugas imigrasi. Saya pikir, wah udah terlalu jauh nih mikirnya saya ya. Ini kayaknya ada masalah di bagasi saya, ada yang naruhin apa gitu kan. Udah takut begitu tuh waktu itu Pak Alvin. Terus udahnya saya dibawa ke kantor imigrasi, Pak. Nah itu keadaannya tuh mirip-mirip kayak di film India tuh Bapak Ibu tuh. Jadi mohon maaf ya, si bosnya nih, kepala kantornya tuh kakinya naik di meja gitu. Aduh, saya pikir ini mana di India pula. Itu kejadiannya di Indira Gandhi International Airport. Nah, dia pertanyaannya begini ke saya. Dia tanya, "Sorry for this inconvenience," katanya. "Sorry nih kalau kamu nggak nyaman," dia bilangnya, ketidaknyamanan ini. Cuma saya langsung aja pakai bahasa Indonesia gini. Kamu itu mukanya tuh muka Chinese. Tapi kamu memegang paspor Indonesia dan nama kamu belakangnya Chandra. Seumur hidup tuh saya nggak pernah ditanya begitu sama siapapun. Dan ketika pertanyaan itu diajukan ke saya dengan mimik muka curiga, saya jadi bingung mau jawab apa. Ya, saya cuma bilang, Chandra is a given name. Itu kan nama yang dikasih ke saya nggak bisa milih nama itu karena ayah saya namanya pakai Chandra dan segala macam. Tapi dia bilang, saya curious, kami penasaran, kenapa namanya kok Chandra? Katanya. Kamu tahu Chandra itu apa? Saya bilang saya tahu, kebetulan saya tahu Chandra itu nama Dewi Bulan kan di dalam kepercayaan saudara-saudara kita yang Hindu ya, termasuk di India. Jadi saya pikir dia mungkin curiganya ke situ. Terus tapi dia nggak menyerang saya, cuma dia bilang kita aneh aja kok bisa begini ya perpaduannya gitu. Mukanya Chinese, paspornya Indonesia, namanya ada Indianya gitu. Tapi saya bilang Chandra is quite a common name in Indonesia, banyak orang pakai nama Chandra ya. Pak Chandra Tambayong aja kan ini namanya Chandra ya. Nah, tapi di situ saya belajar ya, artinya tadi yang Pak Alvin bilang ternyata nama itu bisa menjadi masalah. Makanya kalau kita namain anak, mikir deh, jangan sampai nama yang kita berikan kepada anak kita alih-alih tujuannya bagus, malah orang bilang nama adalah doa ya katanya ya. Tapi nanti malah menimbulkan masalah. Karena dulu pernah loh Pak Alvin, di Jepang ada orang tua, nggak tahu orang tua tuh nyentrik kali ya, mikirnya luar biasa kali. Anaknya dinamain apa tuh nggak namanya? Akuma. Apa artinya Akuma? Pak Falah dalam bahasa Jepang. Iblis. Masa ada anak dinamain Akuma sampai oleh pemerintah Jepang tidak dikabulkan tuh permohonan nama si bayi menjadi Akuma namanya ya. Ya aneh-aneh aja emang orang. Balik lagi ke yang tadi Pak. Ya, setelah kita lolos ke imigrasi, keluar, terus kita apa? Baggage claim ya berarti ya apa? Ngambil barang ya gitu ya. Ngambil barang, terus udahnya
gimana sih yang harus kita lakukan kalau ternyata barang kita nggak nongol-nongol tuh dari si conveyor beltnya. Mana ya koper saya kok nggak kelihatan, gimana tuh harusnya? Yang pertama kita harus lapor dulu kok. Jadi itu ada baggage claim di sebelah sana, ada lost and found. Nah kita daftar, kita klaim di sana, kita tunjukkan boarding pass kita, dan kita kasih data kita. Kita kasih data, dia bilang kita sebutkan kalau kita nanti 2 malam saya menginap di hotel ini ya, saya misalnya di Horizon, gitu. Saya menginap di Horizon 2 malam. Tolong kabari saya, ini nomor saya, dan nanti bagaimana kalau misalnya kopernya datang, apa saya harus ambil atau akan dikirimkan? Oh ya nanti dikabari, pasti begitu. Oke. Kalau kita terima koper, tapi koper kita kelihatannya udah ada yang buka tuh, atau kondisinya tidak seperti yang kita pikir, udah ada rusak atau gimana, terus kita klaimnya kemana? Sama juga. Ke counter yang tersebut, counter yang tadi kok, lost and found itu kita bisa klaim juga ini, dan kalau ada barang yang hilang pun kita bisa klaim ke sana. Lost and found itu general ya, tidak bergantung, tidak airlines basis gitu, enggak ya? Enggak. Oke. Nanti dari mereka akan oper. Jadi mereka menerima dulu laporannya. Betul. Nanti yang melanjutkan itu sesuai airline-nya masing-masing. Oke. Karena itu juga pernah terjadi di saya, Bapak Ibu. Jadi koper saya duluan sampai ke Indonesia daripada sayanya. Jadi ternyata airlines dan airport itu tidak secanggih yang kita pikir ya. Bisa terjadi begitu juga. Dan itu terjadi ya, saya juga sampai bingung. Dan mau komplain juga koper saya udah terbang dan sayanya masih di airport itu. Aneh itu, tapi nyata ya terjadi. Nah, balik lagi ke yang tadi Pak. Oke, ada yang mau ditambahkan? Silakan kok, nggak apa-apa. Setelah kita udah beres dengan itu, terus kita ke hotel. Terus kita mulai ini ceritanya, kita mau jalan-jalan Pak ya. Nah, boleh kasih tips nggak? Apa aja sih kalau kita sebagai turis tuh mau jalan-jalan tuh yang nempel dan yang kita bawa tuh bagusnya apa aja sih? Bagusnya yang nempel. Paspor dibawa nggak? Paspor harus selalu nempel dengan badan kita. Nah itu dia. Paspor itu jangan pernah ditinggal-tinggal, apalagi ditinggal di hotel gitu, janganlah. Jangan ya. Jangan. Walaupun ada safety box ya di situ ya. Jangan. Paspor itu sebisa mungkin selalu nempel di badan kita. Ada nggak jenis tas yang Anda bisa rekomendasikan kalau kita bepergian tuh jenis tas gimana sih? Paling baik itu kita ada bawa 2 macam tas kok. Jadi satu tas kecil seperti pocket, isinya untuk paspor dan uang-uang besar kita. Itu kita masukkan di dalam kaos. Itu biasanya yang paling aman. Di luar itu bolehlah tas pinggang atau ransel. Untuk bawa minum, lalu untuk bawa apapun yang kita ingin bawa, snack atau mungkin ya uang-uang kecil juga ditaruhlah di kantong. Jangan, pokoknya uang-uang selalu disebar kok. Jadi jangan disimpan di dalam satu. Don't put all the money in one pocket gitu ya. Jangan dalam satu itu kok. Apalagi kan nanti kita mau jajan apa, kita harus keluarkan semua segepok itu kan. Jangan. Jadi yang utamanya kita simpan di dalam baju. Nah, sisanya ya kita ingat-ingat lah. Oh, $5 di kanan misalnya. $1 di kiri buat toilet nih gitu. Yang besar-besar lagi di belakang misalnya, atau yang ini lagi di dompet di sini. Jadi pecah-pecah lah semua. Kita kan masih kadang-kadang kita masih pakai apa ya? Pola pikir zaman dulu nih ya. Kalau nggak bawa uang cash tuh kayaknya nggak safe gitu ya. Nah, jadi kita bawa cash tuh. Boleh tahu nggak kalau kita bawa cash itu maksimum tuh berapa sih cashnya? Maksimum itu sebetulnya jangan terlalu banyak juga ya kok maksimum. Tapi airlines itu kasih ada peraturannya kok. Maksimum itu di 100 juta. 100 juta? 100 juta. Itu yang boleh kita bawa. Tanpa kita declare itu juga boleh. Tapi ya untuk jalan-jalannya sih mungkin jangan terlalu banyak ya kok. Apalagi sekarang udah semuanya udah sistem digital. Terus kalau kita menyimpan barang berharga termasuk uang di hotel, bagusnya kita titipkan taruh aja di safety box yang ada di kamar kita, atau kita titipkan di concierge, atau apa bagusnya? Bagusnya dibawa-bawa kok. Hah? Seriusan? Serius. Karena banyak sekali kejadian safety box itu juga bisa dibobol. Jadi tidak seaman itu. Titip ke concierge itu lebih riskan lagi kok. Jadi tetap dibawa-bawa, tapi kita simpan di tempat yang aman. Jangan jauh-jauh dari badan kita. Jadi kalau bisa apapun yang valuables, yang berharga itu melekat di badan ya? Nah, kalau kita pergi sekarang kan semua pakai smartphone nih Bapak Ibu ya.
Nah, kita kalau pakai smartphone itu gimana sih? Kan kita nih misalnya saya pakai Telkomsel, kan nggak dapat signal kalau di luar negeri. Ya. Nah, gimana cara kita tetap bisa berkomunikasi dengan kerabat, teman-teman yang ada di Indonesia? Apa yang harus kita lakukan? Kan kalau kita cari wifi terus juga katanya itu satu sulit, nggak semudah yang kita pikir. Dua, ada wifi yang nggak safe ya, Ya. yang bisa ngambil data kita ya. Betul. Jadi gimana sih caranya sih? Memang cara paling murah kok kita jadi fakir wifi. Oke. Cara paling murah. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa bertanya. Apalagi kalau bandara sih sudah pasti ada free kok. Iya. Kalau di bandara, di rumah sakit, di restoran atau di mall itu juga biasanya ada free wifi. Iya. Nah, itu cara yang paling murah. Tapi tidak di semua tempat, jadi kita bisa online. Mhm. Lalu cara kedua, itu kita bisa ambil paket roaming kok. Jadi semua sekarang provider Indonesia itu sudah ada paket roaming. Sudah ada paket roaming ya? Sudah ada paket Jadi kalau roaming. kita mau keluar Ya. pakai itu aja ya? Bisa disesuaikan kita mau berapa hari, Ya. kita mau ambil berapa besar, dan tujuannya kemana. Ya. Paket roaming ini sangat berguna kalau kita pergi ke China, Bapak Oke. Ibu. Karena China itu memblokir semua Google dan turunannya kok. Oh, oke. Jadi kalau kita beli SIM card lokal, itu kita tidak akan bisa pakai WhatsApp atau WiFi di hotel. Itu di China banyak free, tapi kita tidak bisa pakai WhatsApp. Even pakai VPN juga? Even pakai VPN pun dia batas. Begitu ketahuan dia blok. Oh, oke. Tapi kalau kita pakai roaming Ya. provider sini, Ya. provider Indonesia, itu kita bisa pakai bebas. Menarik nih. Nah, Bapak Ibu, konon katanya kalau kita pakai wifi di luar negeri, hati-hati juga karena banyak yang Dihack, betul. dihack ya. Jadi artinya data kita bisa diambil sama mereka. Jadi disarankan kalau pas kita menggunakan wifi, fasilitas wifi, mau itu biasanya di airport, hati-hati karena kalau kita di airport itu begitu kita klik banyak banget tuh Ya. wifi yang free-nya. Nah itu tuh nggak semuanya under airport authority. Jadi ada wifi yang oleh orang tertentu seolah-olah namanya misalnya Airport. CKG 1, CKG 2 gitu ya kalau di Cengkareng misalnya. Padahal itu bukan official milik airport gitu. Orang bilang konon katanya kalau kita pakai public wifi kita lebih baik browsingnya pakai VPN. Nah, balik lagi Pak Alvin, kalau sekarang kita di negara orang ya, what is the do and what is the don't? Baiknya apa sih yang kita hindari gitu? Ya karena seringkali kita di Indonesia baca berita, waduh ini kelakuan orang Indonesia nih di luar bikin malu nih gitu kan ya. Nah apa sih sebaiknya yang dihindari? Mungkin dihindari yang pasti jangan cari masalah ya kok. Di sana. sini juga sama kalau gitu Sama sih. ya. Jangan cari masalah. Jangan cari gara-gara di sana. Iya. Pak. Jadi dimanapun kita berada ya kita harus menghormati budaya dan tradisi di tempat tersebut kok. Oke. Jadi misalkan ya paling gampang kalau ya seperti di Bali lah kok. Di Iya. Bali kan kita ada masuk ke pura tertentu kita harus pakai samping iya. atau apa tidak boleh pakai celana pendek. Iya. Begitupun sama kok. Di luar negeri pun sama. Bahkan masuk tempat ibadah pun sama. Kita kan ada beberapa kunjungan masuk ke tempat ibadah juga ya Iya, kok. iya. Jadi seperti di Turki ada Blue Mosque, ada Iya. juga Hagia Sophia. Iya. Itu kan tempat wisata yang sangat terkenal tapi itu tempat ibadah. Iya. Nah, masuk Blue Mosque itu kita harus melepas alas kaki. Ya, kita turutin kok. Iya. Kalau enggak kita akan diusir. Iya. Gitu. Dia akan kasih plastik untuk kita bawa alas kaki kita buka, Iya, iya. kita bawa, kita ikut ke dalam lihat-lihat ya foto-foto gitu. Nanti ada bagian yang tidak boleh foto-foto video ya, kita hormati, kita jangan. Iya. Gitu. Begitu juga di Hagia Sophia. Di Hagia Sophia ada tempat-tempat spot yang kita tidak boleh foto misalnya. Itu kita harus hormati. Atau ke gereja sekalipun juga ada kok. Jadi kita ke gereja misalkan kita harus hening. Ya udah, kita harus hening kok. Kita tidak boleh ambil foto di sini, kita tidak boleh ambil video karena banyak tempat-tempat wisata itu usianya sudah ratusan tahun kok. Iya. Jadi kalau kita foto apalagi kadang-kadang kita kelepasan ada bleach. Iya. Nah, itu katanya merusak. Betul. Jadi sebaiknya langsung dilarang aja di-cut karena Iya. nggak semua orang itu mau nurut. Kalau foto ya pakai bleach biar jelas gitu kan. Atau juga yang lain lagi ya kita ada negara-negara luar itu cukup strict soal buang sampah kok. Nah, janganlah kita ngerasa kita turis nih, udahlah buang sampah sembarangan. Tapi saya rasa orang Indonesia kalau di luar negeri paling nggak mau buang sampah loh.
Oh gitu. Iya. Tapi begitu udah landing di Indonesia, jadi buang sampah lagi tuh, saya juga aneh ya kenapa ya. Nah, tapi Bapak Ibu, ada satu katanya saya dapat tips tuh. Don't touch anything katanya kalau di luar. Kalau kita lihat ada sculptures gitu bagus gitu. Kita orang Indonesia tuh sering punya hobi apa? Kita pengen pegang. Ada beautiful paintings, kita pengen pegang. Apalagi ada teksturnya. Don't touch. Itu merusak karena keringat kita ada Ya, asam ya, betul, itu lama-lama betul. kalau yang pegang cuma kita saja, tapi kalau yang satu hari pegang ribuan orang, maka apapun yang menempel di objek tersebut bisa merusak umurnya ya, memperpendek umurnya. Jadi kita biasakan ya kalau mau foto-foto aja, jangan pegang atau bersandar atau menyentuh gitu. Nah, balik lagi itu tadi Pak Alvin. Apa sih selama jadi tour leader kan paling sedikit bawa berapa orang? Paling sedikit saya bawa 8 orang kok. 8 banyak dong. Paling banyak 8. bawa 8 orang. ya 8 orang cukup banyak dong. Wah, enggak kok. Enggak. Sedikit sekali itu. Emang tour berapa sih? Saya seumur-umur nggak pernah ikut tour soalnya. Oh gitu. Nggak pernah. Kampungannya. Ya, Tapi enggak lah. that's the fact. Kapan-kapan lah kok ya. Iya, saya mau jadi ini aja lah, ikutnya yang Pak Alvin bawa Ayo, aja. boleh kok. Heeh. 8 orang itu paling sedikit kok. Oke. Karena orang menghindari makin sedikit orang, makin mahal kok turnya. Oh iya, oke. Iya, Jadi makin banyak orang, otomatis biaya turnya makin murah. makin murah. Berapa paling banyak pernah bawa? Saya pernah paling banyak itu 150 kok. Tapi ya dibagi-bagi. Jadi kita saya ada tanaman 150 gitu. orang, Ya, 3 bis kok. 3 bus. 3 Berarti ada minimum ada 3 Ada 3 tour leader, betul. Oke. Terus jadi tour leader tanggung jawabnya apa aja sih? Tanggung jawabnya itu jadi seorang tour leader adalah kita harus membuat peserta kita aman, nyaman, happy, semuanya selamat, semuanya itinerary yang dijanjikan oleh travel berjalan dengan baik, tidak ada komplain, dan memastikan semuanya berjalan dengan sangat baik. Oke. Utamanya kok. On skenario gitu ya. Oh, skenario. Jadi semua. jangan yang aneh-aneh. Ya. Paling deket bawa rombongan kemana? Paling deket saya bawa rombongan ke Malang kok. Ke Malang maksudnya ke luar Bukan ya? negeri. Ke luar negeri paling deket kemana? Ke Singapura saya pernah kok. Singapura, oke. Terus paling jauh kemana? Paling jauh, kelihatannya saya paling jauh Eropa Timur kok. Eropa Timur. Eropa Timur. Wih, tapi very exotic. Ya, very exotic. Eropa Timur ya. Dan makanannya very tidak enak kok. Very tidak enak. Very tidak enak kok. Oke. Ya, tapi paling enak makan di mana sih? Bandung. Lah nggak ada yang Betul. lain ya. Nah, balik lagi ke yang tadi nih. Bawa 150 orang itu no kidding loh. Ya, Ya. Gimana cara ngaturnya? Saya ngatur, ini kan di sini ada 17.000 orang ya di ruangan Iya. ini ya. Itu aja udah berat, apalagi 150 orang itu. Gimana cara ngaturnya? iya semuanya kita harus betul-betul kita selalu ingatkan kok, harus remind, selalu remind. Oke. Terutama soal time schedule-nya kita harus selalu remind. Dan biasanya kita ada bawa asisten. Jadi untuk mengawal grup besar Bapak Ibu ya gitu, memang sebaiknya itu ada asisten. Ya. Karena kalau satu orang andaikan tidak terlalu ya gimana jam terbang ya kok. Ya. Memang kadang kita kalau sudah mampu sih kita bisa mengatur, kita bisa bolak-balik. Kadang karena kita harus menunjukkan jalan di depan, tapi kita juga harus menjaga yang paling belakang tidak boleh tertinggal. I see. Nah, jadi ketika jalan di luar negeri itu Bapak Ibu banyak sekali tempat di mana kita harus jalan kaki. Nggak bisa semuanya mobil atau bis sampai kita turun sampai nanti. Nggak pulang kayak di naik lagi. Bandung ya? Nggak kayak di Bandung kok. Kok Bandung kan dimanapun kita stop tuh angkot Grab atau apa Iya. Gokar langsung berhenti, ini enggak ya? Betul, orang Bandung kok mau beli buah aja kan, Heeh. nggak mau turun dari mobil Iya. kan, pasti berhenti, pepet, sampai buka jendela, mang, nggak mang, ya di sana nggak bisa kok. Berarti di luar negeri itu nggak secanggih di Bandung tuh Bapak Iya, Ibu masih kurang. Kalau canggih. Bandung tuh namanya point to point service gitu. Jadi kita nggak usah salah langkah juga, nggak usah ya. Udah di depan, mau berhenti dimanapun, naik dimanapun bisa. Itu Iya. hebatnya Bandung. Betul. Baliknya lagi yang tadi ini Pak, suka dukanya nih ya, bawa dari 8 orang sampai 150 orang dan itu jumlah yang buat saya nggak kebayang dan nggak akan sanggup ya bawa orang 150. Suka dukanya yang paling suka dulu apa? Yang paling berkesan nih buat Pak Alvin tuh apa sih? Yang paling berkesan, banyak tempat yang saya tidak pernah terpikir untuk saya datangi kok. Jadi misalkan saya tiba-tiba waktu itu pergi misalkan ke mana ya,
Saya bisa lihat stadion bola kok. Saya bisa keliling lihat stadion bola di Eropa gitu. Saya nggak suka bola, gitu. Tapi kok saya disuruh. Tapi kalau ngelihat nganter ke Old sana. Trafford sih ya wow Oke juga kok, ya. Old Trafford saya lihat stadion yang di Jerman yang di mana itu bagus-bagus kok. Iya. Semua stadion bolanya nggak main-main gitu. Iya. Jadi cukup menyenangkan juga. Jadi dan saya banyak belajar budaya-budaya di luar. Saya belajar coba makanan ya yang antik-antik, yang unik-unik kok. Saya banyak belajar. Saya bisa lihat salju kok, gitu kan. Banyak hal yang saya tidak pernah terpikir gitu. Bahkan dulu itu. Fotonya tuh ada tuh. Itu di Dubai ya? Ya itu di Burj Al Burj Arab. Khalifa ya? Burj Al Arab kok itu. Hah? Burj Al Arab Oh ini berarti di Uni Emirat apa di di Dubai. Dubai ya? Dubai. Burj Al Arab ya? Ya hotel bintang 7. Sakit kepala kok. Kenapa? Mahal banget ya? Mahal banget kok. Oke. Tapi rekor yang pernah menginap paling lama di hotel ini orang Surabaya kok. Hah? 2 minggu. Seriusan? Seriusan. Semalam berapa tuh? Semalam itu waduh $2.000 kok kurang lebih. $2.000 tuh berarti Yang paling murah. 34 juta ya? 30. Betul ya? 30. Wow. Itu baliknya lagi. Terus mana lagi dong fotonya dong? Ini di mana nih? Ini di Hong Kong. Di Hong Kong kok. Oke. Hong Kong itu di Oh depan. Bruce Lee ya itu ya? Ya betul. Oke. Di Avenue of the Star. Ini saya sangat suka sekali. Ini tokoh favorit saya Bruce Lee gitu. Ini juga ngomong-ngomong kok saya dipasani Ko Martin. Saya tanyakan kemarin kok saya harus pakai baju apa? Kata Ko Martin, pakai aja baju yang kamu belinya di luar. Oke, ini saya beli diskonan kok waktu itu di Hong Kong. Oke. Ini bajunya ya? Ini baju ini. Oke, ya. Oke. Oh, Nah, ini ini Twin Tower ya. Ini Twin Tower kok. Ini di Malaysia ini. Keren. Ini di Malaysia ya. Nanti sambil Pak Polim browsing lagi. Balik lagi ke yang tadi nih Pak Alvin. Yang menyenangkan, wah saya pergi ke tempat yang benar-benar saya nggak pernah sangka atau duga saya bakal sampai sini. Betul. Nyobain makanan, ngomong-ngomong makanan. Kalau kita ketemu makanan yang eksotik tuh waktu itu saya di mana ya saya lupa di Thailand ya. Coba tuh saya pernah coba tuh scorpion ya. Jadi apa? Kalajengking saya pernah coba. Kalau cacing sih di sini sih pernah coba ya. Ekstrim cacing ya, kalau makanan ekstrim ya. Ada beberapa insects yang dibikin keripik gitu saya pernah coba enak sih. Cuma apa sih boleh kasih tips? Kita kan ada makanan yang tidak kelihatan ekstrim tapi sebaiknya dihindari atau sebelum kita makan sebaiknya kita consume apa dulu karbon aktif dulu kayak obat anti diare bagusnya apa sih? Sebetulnya itu balik lagi ke pribadi masing-masing kok. Iya. Jadi tidak semua orang bisa makan dengan bebas. Jadi saya pernah ada kok pengalaman satu grup kok kurang lebih 30 orang. Iya. Waktu itu saya ke Eropa Barat. Nah mereka itu kan biasa kok ya peserta itu ketika mereka berangkat itu mereka akan membuat list. Request kan ada yang request kamar misalnya connecting room misalnya dan biasanya ada request makanan. Nah saya bawa orang-orang ini mereka request dan setelah dikumpulkan hasil requestnya adalah ada yang tidak bisa makan babi kok, ada yang tidak bisa makan ikan, ada yang tidak bisa makan sapi, ada yang request tidak mau makanannya pakai garam dan tidak mau pakai MSG. Jadi dari semua ini kan saya ambil bersinggungannya, oh berarti yang saya sediakan harus ayam. Seriusan? Jadi kalau misalnya saya request saya nggak makan ayam, ya kan saya aja yang nggak makan ayam. Kenapa orang lain harus jadi nggak makan ayam? Betul. Nah itu juga yang mereka pertanyakan. Jadi di luar negeri kok terutama di Eropa, itu kita restoran-restorannya itu kita tidak bisa seperti di Bandung. Oh gitu. Kenapa tuh nggak bisa? Nggak mau pusing kok. Sekarang saya kasih list ke Ko Martin. Kok ini kok saya punya orang 30, tolong makanannya yang ini maunya makan ini, yang ini maunya makan ini, yang ini. Wah mereka nggak mau kok. Mereka itu tight schedule juga kan. Mereka itu harus masak, harus cepat, harus gini, harus gitu. Jadi, kita nggak bisa ngomong cengekna lobaan gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa, susah. Terutama untuk makanya udah kalau keluar negeri bawa dari Bandung. Bawa dari Bandung, bener. Jadi
mereka akan mengambil cepatnya aja kok. Iya, Tidak iya. semua ada restoran yang bisa. Iya. Jadi oke, yang tidak bisa makan sapi siapa? Oke, saya kasih yang lain. Bisa ada. Tapi tidak banyak yang mau melakukan itu. Jadi kebanyakan restoran akan memilih oke, ayam, ya kan? Ayam tanpa garam dan MSG. Finish dong semua. Dia kasih. Ya hari ketiga lah saya dikomplain. Vin, masa makannya ayam terus? Memang berupa macam-macam ya. Ada yang digoreng tepung, ada yang Iya. ditim, ada. Iya. Ya tapi ini gimana dong? Ya. Tapi kan orang yang tidak makan ayam, dia tidak memesan ayam. Ya. Kan nggak harus sama makanannya. Kan saya dengan Pak Alvin, Ya. Pak Alvin nggak makan ayam, saya nggak makan ayam, Bapak nggak makan sapi ya. Bapak bisa pesan ayam, saya bisa pesan sapi kan? Kan Betul. nggak harus jadi makanannya jadi domba gitu. Yang kita berdua bisa makan kan nggak harus gitu juga. Nah, ini statusnya kok kan masuk ke dalam restoran yang sudah di booking. Oh I see. Yang Dan sudah mereka di-booking. sudah nggak perlu bayar lagi ya? Udah nggak perlu bayar lagi. Oke. Jadi saya hanya perlu, oke, ini requestnya, ini vouchernya. Tolong sediakan seperti yang kami sudah request dari Indonesia. Oke. Nah, banyak restoran yang tidak mau pusing dan waktunya juga sedikit. Itu kalau di luar negeri itu kan kita telat sedikit kita udah nggak dapat tempat kok. Iya betul betul. Jadi Karena mereka juga berebut. on time untuk itu apa? Ya. Reservasinya harus on time. Reservasinya harus on time, betul. Saya kalau sama Pak Ari Jontor pasti ribut terus kalau keluar negeri. Saya maunya makan iga sapi Jontor. Kalau Pak Ari nggak mau bosan katanya. Jadi ya pasti kita harus cari berarti ayam aja. Ayam kan ada ya Pak ya di tempat Bapak ya. Nah baliknya lagi sekarang Pak, saya mau tanya nih Pak. Banyak yang unik, tapi apa sih yang paling suasana atau situasi yang paling menakutkan dan mencekam dan mungkin sampai sekarang saya masih ingat tuh. Waktu itu kejadiannya gini, itu apa tuh? Paling mencekam. Yang pertama cuaca kok. Cuaca. Saya pernah terjebak di badai pasir ketika di Jordan. Oke. Itu ada badai pasir sangat besar sekali. Jadi dan saya lagi perjalanan menuju ke Petra. Waktu Petra, itu. oke. Petra Ke tuh yang Petra. ada Ya, yang apa? Indiana Jones tuh, Oh, ada ya. The Treasury. Nah, perjalanan ke sana itu kita perjalanan 8 jam. Nah, di tengah-tengah itu kita ada kena badai pasir yang sangat besar sekali. Jadi semuanya harus stop. Itu radiusnya saya berhenti itu sebetulnya mungkin masih berapa puluh kilo lagi dari pusat si badainya. Tapi itu di dalam bis kok itu pasir-pasir udah masuk. Oke, padahal bisnya tertutup banget ya. Tertutup. Oke. Tertutup. Jadi pasir-pasir yang halusnya itu sudah masuk. Jadi semua peserta saya yang di dalam bis itu rambutnya udah berpasir. Semua tas-tas kita berpasir dan bis itu juga sebentar-sebentar goyang. Padahal lagi parkir. Oke. Itu seperti itu ya, sandstorm ya, Pak Spolim ya. Nah, iya betul. Serem juga ngelihatnya ya. Serem. Terus pernah nggak mengalami turbulensi yang menakutkan di pesawat? Turbulensi yang menakutkan pernah kok. Sampai Jadi gimana tuh? paling menakutkan itu tiba-tiba pesawat ini kehilangan ketinggian. Tiba-tiba dia turun entah berapa ribu kaki lah. Oke. Jadi saat itu pemandangannya, untungnya, ya masih untung ya, bukan untung ya sebetulnya Bapak Ibu ya. Cuma kebetulan saat itu Orang kita kan untung terus. untung Pak. terus ya betul. Jadi kebetulan saat itu saya taat gitu kok. Jadi kalau tidak ada kegiatan saya duduk di kursi dan saya pakai safety belt. Gitu, saya pakai sabuk pengaman di pesawat. Saat itu saya lagi diam, lagi nonton, tiba-tiba pesawatnya drop kayak mungkin kita kayak kalau lagi Bapak Ibu pernah naik roller coaster ya, perutnya kayak ketinggalan di atas gitu. Nah, itu saya perutnya kayak ketinggalan di atas, kaget gitu nggak, cepat sekali kok. Dan pemandangan saya saat itu orang terbang-terbang kok. Jadi orang-orang yang tidak pakai safety belt atau lagi berjalan atau si stewardessnya yang lagi bawa makanan semua dan di toilet tentunya itu tertinggal kok. Karena pesawatnya turun orangnya tertinggal. Jadi Karena semuanya saya pernah ada di situasi itu, menakutkan betul Bapak Ibu. itu menakutkan kok. Dan yang keluar dari yang paling parah lukanya yang keluar dari kamar mandi. Itu dia luka-luka. Itu saya pernah mengalami Bapak Ibu seperti itu, makanya kita kalau duduk safety belt itu di tempat duduk pesawat itu diciptakan dengan tujuan. Kita jangan sok tahu. Seringkali kita malas. Padahal safety belt itu kan tidak mengekang badan kita. Kita bisa stylenya cukup longgar ya kalau kita mau itu. Jadi saya selalu mempergunakan safety belt itu karena memang diciptakan untuk itu. Dan menakutkan. Dari bangsa apapun, negara manapun, begitu ada turbulensi yang hebat, semuanya jadi religius.
Percaya. Iya, Itu doa dalam 100 bahasa itu semua saya dengar itu waktu itu ya. Karena menakutkan sekali memang itu, menakutkan sekali. Turbulensi itu terjadi di biasanya di tengah-tengah benua ya yang memang tekanannya Iya. itu cukup ekstrim. Pak, Yuk. kalau ada anggota rombongan yang sakit tuh gimana tuh? Kalau ada rombongan yang sakit, itu pertolongan pertama tentu saja kita cari obat-obatan yang ada dulu kok. Oke. Karena Ada P3K-nya berarti ya? P3K-nya ya kebetulan jadi saya jadi seperti apotek berjalan, terlatih untuk jadi apotek berjalan. Banyak saya bawa obat-obatan yang sekiranya mungkin orang umum ya, panas dalam, mungkin kan diare atau demam, Iya. flu gitu. Jadi untuk pertolongan pertama sih ada. Ya. Atau kadang-kadang kita bisa tanya juga mungkin ada para peserta yang bawa obat-obatan lebih atau Ya. mungkin lebih spesifik Ya. yang penyakitnya sama. Seperti obat alergi gitu kok. Ya. Nah, ini juga mungkin nyambung sama pertanyaan Koko tadi makanan, mungkin harus siap kan banyak orang alergi. Ya. Nggak pernah tahu nih ada alergi kapan. Mungkin cuaca, mungkin makanan. Andaikan masih tidak bisa, kita bisa panggilkan dokter kok. Jadi Ya. di luar negeri itu banyak, mungkin kalau di sini Halodoc sekarang ya. Iya. Jadi di sana itu banyak dokter yang bisa kita panggil. Atau kalau sudah sangat urgent, itu kita bisa bawa ke rumah sakit terdekat. Oke. Dan biasanya itu kayak gitu kalau dia nggak di cover oleh insurance gimana? Biaya pribadi kok, Biaya pribadi ya? biaya pribadi. Berapapun dia harus bayar ya? Ya. Kalau dia nggak bawa, nggak mampu gimana? Biasanya kalau dia tidak mampu, biasanya antara mungkin saya, kalau saya ada kartu atau saya ada ini ya kita dulu yang bayar. Jadi atau saya juga minta kiriman dari kantor untuk mengcover dulu sementara. Mengcover dulu, oke. Ya, ya. Supaya pokoknya semuanya bisa Ya, berjalan dulu. kalau kok. nggak bahaya juga karena menyangkut Betul. nyawa. Nah ngomong-ngomong nyawa, mohon maaf nih pertanyaannya agak sensitif. Ada nggak, pernah nggak satu kejadian di mana Pak Alvin lagi bawa anggota rombongan tur, terus ada yang wafat atau berpulang saat itu dalam perjalanan? Pernah kok, Hah? Seriusan pernah? serius pernah. Kurang lebih tahun mungkin 2015 atau 16 saya lupa. Wow. Itu Terus? di Nice, Ya? di kota Nice kok, Nice, Itali. Prancis. Oh, Nice, ya oke. Saya kedengaran Venice, Nice, ya di Nice. Gimana tuh kejadiannya? Jangan sebut nama ya. Jadi peristiwanya aja gimana? Jadi saat itu bapak ini sudah kecapean ternyata. Jadi dia ada sebelum berangkat bareng kami itu dia ada acara dulu, dia Ya. ke Bangkok Ya. katanya. Pulang selang 2-3 hari berangkat lagi bareng kami. Iya. Nah, ternyata dia sudah ada jantung. Oke. Nah, ketika itu berarti 2015 kok. Karena saat itu kita lagi keliling Porta Santa. Nah, di beberapa gereja Bapak ini sudah tidak bisa ikut jalan. Oke. Karena saya sampai tanya, Pak, kenapa? Karena ketika kita transit di Dubai pun Bapak ini sudah muntah-muntah. Oke. Ya masuk angin aja, Vin katanya. Oh, oke. Bapak tunggu sini aja. Dia udah sakit hari pertama, hari kedua itu makin lama si Bapak ini makin sedikit ikut acaranya. Jadi dia stay di hotel aja gitu. Enggak ikut kok, tetap ikut, tapi Dia nggak ikut jalan, mengikuti nggak ritualnya. ikut ritual, Oke. kadang nunggu di bis Ya. gitu apa. Nanti ada yang dikira-kira ringan, dia baru turun. Iya. Sampai akhirnya kita sampai di Nice itu, dia bersama istrinya, Vin, boleh nggak ya, tolong panggilin dokter. Oh, boleh Bu. Bapaknya gimana? Ya, bapaknya kayaknya nggak membaik nih. Oh ya udah, saya panggilkan dokter ya Bu. Saya panggilkan dokter, malamnya dokternya datang, bapaknya baik, sehat sekali. Sudah dipegang dokter, sehat sekali. Tapi gulanya 500 katanya. Oke. Wah ini dari gula, Vin, aman jadinya, maksudnya kan yang ditakutkan jantungnya. Aman katanya. Ya udah Bapak istirahat aja, nanti ini kita udah sehat, udah tenang Vin, udah bisa makan. Malam-malam sekitar jam 11 saya ditelepon. Vin, ini Bapak perlu dibawa ke rumah sakit katanya. Oh ya udah, ayo Bu. Saya bangun, tapi bapaknya ini udah nggak bisa tidur katanya, karena udah ngorok. Saya bilang, bapaknya nggak bisa tidur, tapi sudah ngorok. Iya. Waduh, kayaknya udah nggak beres nih ya. Iya. Saya lari-lari, saya ketemu ibunya. Begitu saya tuh keluar kamar, ketemu ibunya ternyata dari reception dia mau panggil taksi, Iya. karena tunggu ambulans lama katanya. Lalu kita ketok pintunya, ibunya lupa lagi bawa kunci karena panik kan. Iya. Kita ketok-ketok, masih bapaknya yang bukain.
aduh Pak, udah gitu di bapak itu masih buru-buru duduk lagi. Ya itu ya, baru saya lihat nggak ngorok orang bangun tapi sambil ngorok bapak ibu ya. Jadi kayak kodok gitu kok. Iya. Gitu. Waduh ini kayak saya udah wah gawat nih. Ya Pak, saya bantu papa tapi begitu keluar kamar udah nggak kuat, bapaknya terjatuh sudah di lantai udah makin berat. Iya. Wah ini saya bilang gawat nih Pak udah mulai hilang nih, mulai berhenti lagi ngoroknya kok. Iya. Lalu mulai pas datang resepsionis mulai datang, wah resepsionis ini ambulans udah on the way katanya. Dia kasih CPR. Iya. Terus sampai orang ambulans datang. Begitu itu ambulans datang dia udah bawa, wah langsung dia siap perlengkapan kok. Itu seketika di lorong kita itu udah jadi kayak ICU mini lah, mini ICU. Iya. Dia ada alatnya, udah buat. Itu berarti di depan kamar ya? Di depan kamar-kamar. Di aisle-nya itu, hotel di aisle-nya itu. Ya? Oke. Dibantuan kurang lebih 1 jam lah diusahakan, tapi nggak bisa. Nggak tertolong. Oke. Itu kejadiannya kok. Nah, pengurusannya itu jadinya perlu makan waktu lagi beberapa hari. Nah, tapi jadi saya di sana mungkin ceritanya barangkali biar Bapak Ibu ada gambaran. Kalau ada yang meninggal di luar negeri kok, itu kita harus mengurusnya itu lewat IO. Ada semacam IO, ya betul. Ada IO-nya. Nah, jadi besoknya saya berpisah dengan grupnya saya jalan dulu kebetulan karena grupnya ada Romo. Jadi saya bisa titipkan sama Romo. Saya tinggal di situ untuk bantu mengurus. Jadi saya cari ketemu IO-nya, nego-nego. IO-nya tanya, mau dibawa pulang utuh atau mau dikremasi dulu katanya. Wah, apa bedanya? Kalau dikremasi lebih murah, tapi lebih lama karena ikut antrian. Kalau mau bawa dikirim utuh lebih sedikit lebih cepat, tapi lebih mahal biayanya. Akhirnya keluarganya memutuskan utuh aja, Bapak kita utuh. Oke, yaudah kita urus aja, nanti tunggu kabarnya. Lalu besoknya kita lihat itu sudah masuk semacam mortuarinya kok. Kita bisa lihat, sudah ambil barang-barangnya dan lain. Akhirnya sudah selesai, semua surat-surat berkas semua sudah selesai. Keluarganya memutuskan pulang duluan ke Indonesia. Saya bantu carikan. Lalu kita menunggu kabar sudah oke. Saya menyusul grup saya. Nah, lalu di Indonesia kita menunggu si jenazah tersebut pulang. Itu sebulan lah kok. Hah? Sebulan. Sebulan lebih. Berarti diawetkan ya? Diawetkan, dipendingin. Nah, apa aja sih yang perlu disiapin kalau mau pergi ke luar negeri itu untuk fisik? Untuk fisik sih standar kok. Yang penting semuanya yakin sehat, baik adanya. Jangan sebelum pergi kadang-kadang kita penyakit kita itu kok sebelum pergi kita excited. Kita excited, terlalu excited jadinya kurang tidur. Nah, itu sebaiknya itu kita hindari karena sebelum berangkat apalagi long trip kita harus siapkan kesehatan dan cukup istirahat. Lalu siapkan juga kaki, mungkin ada olahraga ringan dulu kok. Iya betul. Karena di luar negeri itu biar bagaimanapun di negara mana juga hampir semua jalan kaki, banyaknya jalan kaki. Terutama di di Singapura sekalipun banyak sekali jalan kaki ya kok. Di Eropa apalagi di negara-negara lain pun begitu. Jadi kita harus siapkan fisik kita betul-betul. Jadi tidak bisa kita menganggap enteng, liburan sih masa sih saya harus fisiknya fit gitu ya. Enggak Bapak Ibu ya, itu betul-betul harus fit. Bayangkan kalau Bapak Ibu berangkat lagi lihat Menara Eiffel tapi sambil pilek gitu kan, nggak enak banget kan lihatnya kan. Jadi sebaiknya pastikan semuanya fit, banyak minum vitamin, makanan dijaga, cukup tidur sebelum berangkat. Betul. Tapi memang sebaiknya kebiasaan itu juga kita lakukan walau tidak liburan. Daily life ya, supaya kita tetap bugar. Nah, Bapak Ibu, tepuk tangan yang luar biasa untuk narasumber. Kita masuk ke sesi interaktif. Sebelum saya minta Bapak Ibu untuk yang bertanya atau mungkin mau kasih pendapat, saya mau tanya dulu sama orang tuanya. Mana tuh Pak Beni? Oh ya, kepada sang istri tercinta dulu. Tolong berdiri. Bagaimana rasanya menjadi istri seorang tour leader? Tolong berdiri dong. Suka ditinggal-tinggal, kalau pulang
Bete nggak nih suami nih? Bete-nya gimana Bu Esther, boleh cerita? Karena kalau jadwal dia penuh ya, Iya, dia pergi bisa 2 minggu atau 3 minggu, iya, dia pulang hanya beberapa hari itu, iya. udah cuman meninggalkan baju kotor dan dia pergi lagi dengan koper yang berbeda yang ready gitu. Oke, dan Anda yang harus siapin koper untuk beliau pergi lagi? Iya, iya. Kadang saya, kadang dia sendiri. Oh gitu, oke gitu. Jadi kita baru aja ketemu nih, suami baru pulang, nggak lama harus sudah jalan lagi. Iya. Terus ada rasa khawatir nggak kalau perginya Pak Ada. lama? Apa sih yang dikhawatirin? Pokoknya begitu dia ngomong, saya udah masuk pesawat ya, sebentar lagi landing, Heeh. sebentar lagi flight atau apa gitu. Heeh. Nah di situ sudah mulai kan, oke doa ya, Iya. safe flight gitu sampai Iya. sana, Iya. kabarin gitu. Nah itu dari situ nunggu sampai dia nyampe, Heeh. nah itu baru tenang. Oke, terus kalau kebetulan nih ya lagi bawa rombongan nih, cewek-cewek semua banyaknya, anak-anak muda, jealous nggak tuh? Hmm. Gimana ya kalau ngomong jealous nanti jadi panjangnya di sini. Ya kalau gitu skip aja deh, kita offline aja pertanyaannya ya. Nah Tapi sekarang coba berpikir positif aja, dia selalu lagi berpikir bekerja positif, saja. karena itu bagian dari profesionalismenya Iya. suami ya Pak Alvin ya, thank you. Tepuk tangan buat Bu Esther. Thank you. Saya mau tanya sama Pak Beni, Ibu In, boleh berdiri? Nah, gimana sih menurut Bapak dan Ibu berdua nih, Alvin dalam 3 kalimat coba. Dari kecilnya gimana, terus bangga nggak sih punya anak kayak beliau nih? Bangga sih pasti. Iya, Tiga kata buat dia. iya 3 kalimat. Kalau 3 kata, saya sangat bangga, itu kan singkat Ya, banget. ya, ya, 3 saya kalimat sangat- deh, ya, saya Pak sangat Beni bangga dan Ibu satu. In, silakan. Saya sangat bangga karena memang Alvin sangat baik dan perhatian sama orang tua. Sangat bangga karena sangat baik dan perhatian sama. Ini dalam sekali nih arti kalimat ini. Luar biasa. Kalau Pak Beni, bangganya kenapa sama Alvin? Dia bawa saya ke Israel gratis. Bersiaran. Harapan Bapak Ibu kepada putra tercinta apa? Ya dia bisa bahagia dengan keluarga dia, kan dia sudah berkeluarga. Jadi dia juga bisa merasakan apa yang telah kami berikan pada dia bisa berikan pada keluarganya. Wih luar biasa, keren sekali. Terima kasih Pak Beni, Ibu In. Orang tua yang luar biasa ya, sampai punya anak juga luar biasa seperti ini. Nah, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih, selamat malam semua, saya Gun-Gun. Saya mau menanyakan hal yang singkat aja. Saya kadang-kadang kalau biasa keluar tuh kan kadang-kadang ada jam bebas ya, walaupun ikut tur ya. Dan saya juga suka pergi sendiri. Iya Pak. Saya mau tanya, mungkin punya satu masukan buat saya yang saya juga kepikir. Karena saya suka jalan malam, ya. Lalu kalau terjadi sesuatu terhadap saya misalnya, ataupun teman saya, itu apa yang kita mau lakukan sebaiknya? Mungkin punya pengalaman untuk itu. Walaupun Ada itu, dalam situasi yang emergensi gitu ya Pak ya? ya, kan kadang-kadang saya misalnya di China, ini kok sepi banget gitu ya. Tiba-tiba ada masalah, apa yang harus saya lakukan? Kira-kira punya saran apa gitu? Ya. Terima kasih. Bagus pertanyaannya, silakan. Ya, itu betul Pak. Memang itu tidak bisa dihindari ya. Kita bahaya bisa kapan aja Pak. Makanya tadi salah satu pesan saya banyak latihan jalan Pak sebelum berangkat. Supaya kalau ada apa-apa, lari Pak nomor 1 Pak. Nomor 1 lari. Jangan mencoba melawan, jangan mencoba mencoba-cobai gitu. Pokoknya yang terpikir nomor 1 saran saya sih sebetulnya lari Pak. Lalu berikutnya memang cari keramaian terdekat. Karena kita memang agak sulit ya Pak, apalagi kita lagi berada di luar. Kita nggak tahu kantor polisinya di sebelah mana. Saya mau manggil orang di sana takutnya dia temennya lagi ya Pak. Memang satu-satunya memang selalu siap untuk alat komunikasi kita dan kita harus siap lari Pak. Itu mungkin udah paling baik Pak. Karena ya susah ya Pak, pokoknya karena kita harus siap, memang sambil alat komunikasi kita harus siap-siap untuk telepon polisi misalnya 911 atau apa, tapi kan sambil melakukan itu kan kita harus punya Ya, waktu betul. yang cukup dulu. Karena
bahaya juga. Saya pernah melakukan satu kebodohan, Pak. Tapi untung kebodohan yang saya lakukan tidak menimbulkan masalah untuk saya, yaitu mengejar jambret di satu negara Eropa dan saya kejar. Dan ketika saya diinterogasi oleh polisi, polisi itu memarahi saya. Kamu nggak bisa melakukan itu bahaya sekali untuk nyawa kamu. Tapi nanti mungkin offline ya ceritanya. Terima kasih atas kebersamaan ini. Sekali lagi seluruh materi, Bapak Ibu juga yang ada di rumah, seluruh materi yang ada di Paguyuban Manungariung semata-mata ditujukan untuk edukasi publik. Ambil yang bermanfaat, buang yang tidak bermanfaat. Sekali lagi, disclaimer, tidak ada tujuan apapun yang mungkin menyebut tentang ras, suku, entitas apapun, agama, dan antar golongan apapun yang bertujuan negatif. Ya, semuanya bertujuan positif. Kalau disebut karena itu bagian dari fakta yang terjadi dan tidak dengan pretensi apapun penyebutan nama-nama itu ya. Ini narasumbernya luar biasa, pertanyaannya cukup banyak, informatif juga, pengalamannya juga masih muda tapi pengalamannya nanti mungkin kalau kita mau gali lebih lanjut kita bisa bikin sesi yang kedua untuk Pak Alvin. Tepuk tangan untuk narasumber yang luar biasa. Terima kasih. Selamat malam untuk Bapak Ibu yang ada di rumah juga, selamat malam, sampai bertemu lagi Rabu depan. Riungers, tepuk tangan buat kita semua.